Kita sekarang berada di Tol Jatingaleh. Jadi ini salah satu spot yang sangat saya suka nih, karena pertama jalannya naik turun, terus pemandangan kanan kiri lumayan bagus kan, kita bisa lihat rumah-rumah, kadang ada yang di bawah, kadang di atas bukit. Jadi Semarang nih kotanya memang konturnya naik turun gitu ya. Jadi tidak dataran yang rata. Tol ini udah cukup lama nih, sebelum ada tol Trans Jawa, tol ini sudah ada. Jadi kita biasanya lewat sini. Udara di luar cukup panas nih ya. Jadi cukup terik, sama sekali nggak ketemu hujan tadi. Untuk perjalanan dari Semarang ke Solo mungkin nanti ya kurang lebih 1,5 jam gitu ya. Jaraknya kurang lebih start berapa tadi, 102 km dari Semarang ke Solo. Nah, kebetulan ini mulai turun hujan nih. Dari panas yang terik, terus kemudian tiba-tiba ada rintik hujan. Tapi sebetulnya suasana di luar masih panas. Bagi sahabat yang mampir ke Semarang, silakan, biasanya beli oleh-oleh. Itu apa yang terkenal di sini itu lumpia, lumpia delight. Nah, kemudian wingko juga, terus ada apa itu, nasi goreng yang nasi babat kalau nggak salah itu ya. Ini hujan udah mulai turun. Semarang ini enak kotanya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke dalam kota, keliling kota Semarang itu nuansanya apa ya, bersih gitu ya. Senang saya sama kotanya. Kotanya bersih, terus jalan lebar-lebar, jarang ditemui kemacetan kecuali jam-jam tertentu gitu ya. Terus hotel juga banyak, jadi banyak pilihan, mulai dari hotel Melati sampai bintang 5, di sini banyak sekali. Karena memang ini kota transit, jadi biasanya yang jalan jauh ke Surabaya biasanya berhentinya di tengah-tengah sini, di Semarang. Perjalanan cukup lancar tadi ya, jadi sepanjang jalan tidak ada hambatan ataupun kemacetan, jadi cukup lancar lah. Tadi rata-rata kecepatan ya 100-120 gitu. Pengen lebih kencang tapi bahan bakarnya jadi lebih boros. Ya ini tadi turun hujan tapi kondisinya panas ini. Ini anak sudah mulai tidur. Semalam ternyata baru tidur jam 3 pagi. Alasannya mau bangunin orang tuanya gitu kan. Padahal main game. Tembalang, Serondol, Semarang, Solo, Surabaya. Tuh bisa dilihat ya di depan itu bukit itu, banyak bangunan di sana dan bangunannya bagus-bagus ya. Maksudnya seperti villa gitu ya. Ini saya juga nggak tahu nih seperti gini nih rawan longsor nggak gitu ya, karena adanya di atas bukit. Jadi
kenapa dinamakan jati ngalih gitu ya. Jati ngalih, jati itu bukan pohon jati ya, ngalih itu kan berpindah. Jadi dulunya katanya mau bangun jalan ini, jalan tol ini, itu ada pohon jati di tengah jalan yang memang katanya nggak bisa ditebang gitu ya. Mau ditebang dia berpindah posisinya, jadi bikin orang bingung katanya. Ceritanya seperti itu katanya. Jadi pohon jati tersebut tuh sering berpindah-pindah, makanya namanya jati ngalih. Itu cerita yang saya dengar dari teman-teman saya gitu ya. Apa benar atau enggak ya nggak tahu. Mitos atau tidak ini kata istri saya. Tapi ya pasti orang ngasih nama biasanya memang ada suatu peristiwa yang ada hubungannya. Jadi pada satu peristiwa sehingga diabadikan menjadi nama daerah, atau kalau ini nama jalan tol. Ini lalu lintas cukup rame ya, yang tol dekat kota ini. Nggak bisa lebih dari 80 km per jam nih kecepatannya. Ini benar ya, saya rasakan Jakarta Jawa Timur ya sampai ke Tulungagung ini. Pengalaman saya dulu kalau mudik terus lewat jalan biasa itu ya, jalan provinsi itu waduh, itu menyiksa itu. Pasti sampai berapa? Sampai Tulungagung tuh badan teler tuh. Biasanya tidur seharian besoknya. Tapi kalau ini hanya seperti ini ya, jalan keluar kota gitu aja. Tapi emang harus waspada nih, karena sepanjang jalan tol ini kan membosankan ya. Jadi jalannya lurus tadi itu, mulai dari tapi yang di Jawa Barat tadi itu kan hanya lurus gitu ya. Pemandangan kanan kiri juga tidak terlalu menarik, sehingga kebanyakan pengemudi jadi ngantuk. Nah, untuk menghindari supaya nggak ngantuk biasanya ngebut. Nah, itu yang bahaya. Jadi kesadaran kita berkurang karena fisik kita terforsir, tapi malah pengennya ngebut gitu loh, sehingga itulah banyak terjadi kecelakaan. Jadi kalau pengalaman saya nyetir seperti ini ya, kita bawa santai saja, tapi asal kita kecepatan kita stabil aja di angka 100, 120 gitu. Ini indikator bahan bakar ini kan menunjukkan ekonomis, jadi ya lumayan bisa menghemat bahan bakar.